volume sampah di Jakarta terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data terbaru, jumlah sampah yang dihasilkan ibu kota kini mencapai sekitar 8.000 ton per hari. Sementara itu, tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang masih memiliki kapasitas cadangan sebesar 55 juta ton. Pemerintah Provinsi Jakarta kini tengah menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Proyek ini saat ini sedang dibahas bersama pihak Danantara, dengan fokus pada perencanaan teknis dan kelayakan infrastruktur. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyebut bahwa kondisi infrastruktur Jakarta jauh lebih siap dibandingkan daerah lain dalam menjalankan proyek PLTSA. Menurutnya, satu unit PLTSA dapat menghasilkan sekitar 35 MW listrik, dengan kapasitas input sampah sekitar 2.500 hingga 3.000 ton per hari. Dengan volume sampah yang tersedia, Jakarta berpotensi membangun hingga 5 unit PLTSA sekaligus. Pramono menambahkan bahwa proyek ini dapat dijalankan tanpa skema tipping fee jika tarif listrik ditetapkan sesuai standar, yakni sekitar 20 sen per kilowatt jam. Ia optimistis, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, PLN, dan investor, permasalahan sampah di Jakarta dapat segera teratasi. Namun, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal, menilai bahwa Jakarta belum sepenuhnya siap menjalankan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PEL. Menurutnya, Jakarta masih kekurangan lahan dan sumber air yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut. Ia menyebut, meski Jakarta menghasilkan 8.000 ton sampah per hari, kota ini belum memenuhi syarat teknis untuk masuk dalam program PEL tahap awal. Hanif juga telah menandatangani keputusan yang menetapkan Jakarta dalam status darurat sampah. Ia meminta Gubernur Pramono untuk segera menyiapkan lahan dan sumber daya pendukung agar proyek bisa segera dijalankan. Selain Jakarta, Hanif juga meminta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mempercepat kesiapan lahan dan infrastruktur untuk wilayah Bandung Raya, yang juga menghadapi persoalan serupa. Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin proyek pengelolaan sampah mangkrak di kemudian hari akibat kurangnya perencanaan, terutama dari sisi sosial dan lingkungan. Hanif menuturkan, Jakarta dan Bandung menjadi dua daerah penyumbang sampah terbanyak di Indonesia. Kondisi ini telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup serius. Oleh karena itu, pemerintah pusat menegaskan bahwa proyek PEL baru akan direkomendasikan apabila seluruh prasyarat teknis dan administratif terpenuhi sepenuhnya. Dengan dukungan infrastruktur, kebijakan, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan proyek PLTSA dan PEL dapat menjadi solusi nyata untuk mengurangi beban sampah di ibu kota dan mendorong pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.